Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnata wal jamaah wa min yamil hada ila yamin nahdoh. Yang sangat saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Dr. Haji Aris Ari Laksono, PD yang selalu familiar dipanggil Gus Aris. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sangat Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan PowerPoint ya, atau pelatihan desain presentasi menggunakan PowerPoint berbasis animasi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Dr. Mahmudin, kemudian Pak Ahmad Jarkowi ya, dan beberapa lagi sahabat-sahabat kita baik dari Pergunu maupun dari Agpai. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pelatihan sebagai satu bentuk pengabdian dari Universitas BSI kepada Pergunu, teman-teman guru, baik di guru NU maupun guru-guru yang lainnya. Pelatihan akan dimulai nanti pada jam 9:30. Sebelumnya, kami mohonkan kepada pimpinan kami, Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Dr. Haji Aris Adi Laksono, sekaligus membuka program pelatihan membuat presentasi dengan berbasis animasi ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Aris. Terima kasih Kang Heri, terima kasih Pak Sofan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Yang terhormat perwakilan dari Bina Sarana Kampus atau Universitas Bina Sarana Informatika, Pak Sopian, Kang Heri Kuswara, kemudian beliau juga Ketua Gunu Kota Bekasi ya, Kang Heri ini. Yang kita hormati Pak Ketua Akpai Kota Bekasi, Pak Mahmudin. Di sini juga hadir Ketua MWC Jati Sampurna, MWC NU Jati Sampurna, yang sekaligus juga Kepala MI Nurul Furqon ya Pak Wawan ya. Pak Wawan Wahyudin yang kami hormati. Ya, di sini hadir juga namanya Bu Uminarti. Beliau ini salah satu pengurus Ma'arif PCNU Kota Bekasi, Kang Heri. Nah, sebenarnya yang punya banyak sekolah Ma'arif beliau nih. Nah, nanti harus kopi darat nih antara Bu Pak Mahmudin, Kang Heri ya kan. Nah, sehingga nanti bersinergi untuk bersama-sama bagaimana membangun giroh pendidikan NU di Kota Bekasi khususnya. Insya Allah. Dan Bapak Ibu semuanya peserta pelatihan PowerPoint itu apa Kang? Presentasi PowerPoint ya. Betul. Yang dengan animasi. PowerPoint dan animasi yang kami hormati, dan semuanya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama mengapresiasi kerjasama yang luar biasa sudah beberapa kali ya dari Bina Sarana Informatika melakukan pengabdian masyarakat kepada Pergunu tentunya. Ini semua adalah bagian dari komitmen Bina Sarana Informatika tentunya dan Pergunu dalam rangka mengembangkan dan memajukan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Bekasi, terkhusus untuk lembaga-lembaga pendidikan yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perkembangan teknologi yang ditandai dengan bagaimana kemudian revolusi industri 4.0 sudah mengeranjak kepada 5.0 dan seterusnya, semakin kemudian IT menjadi mainstream utama dalam kehidupan kita. Teknologi menjadi salah satu tools yang dominan di sekeliling kita, khususnya di dunia pendidikan kita. Maka
jika kemudian masyarakat kita, generasi muda kita, peserta didik kita tidak mau ketinggalan, tidak mau semakin ketinggalan dalam menghadapi masa depan, maka tidak ada lain caranya adalah guru-gurunya harus berdaya, guru-gurunya harus bermutu, guru-gurunya harus memiliki wawasan teknologi yang bukan sekedar tahu, yang bukan sekedar hafal, ya kan? Hafal kalau mencari RPP di Google dengan keyword inilah, itu bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kemudian hafal dan bisa mempraktekkan. Dan tentu yang paling penting adalah bisa melakukan inovasi-inovasi, terutama dalam hal memberikan pelayanan pembelajaran. Karena kalau tidak demikian, maka kita ini akan menjadi bagian, ya kan, kita ini guru gitu. Kalau tidak bisa melakukan inovasi, membangun budaya wawasan teknologi, peka terhadap perkembangan ICT, perkembangan teknologi dan seterusnya, ya kan, maka kita menjadi bagian yang berkontribusi, ya kan, melahirkan generasi-generasi yang semakin ketinggalan dalam hal merespon perkembangan teknologi. Nah, ini menjadi sebuah hal yang patut kita refleksikan bersama. Pada pilihan mana kita mengambil peran dalam transformasi perubahan yang sangat cepat ini? Apakah kita diam saja? Apakah kita selesai pada zona nyaman saja? Ataukah kemudian kita bersama-sama tergerak untuk kemudian menjadi guru yang kreatif, menjadi guru yang aktif, menjadi guru yang inovatif? Ini menjadi sangat penting, terutama bagi kita, ya kan. Saya mengajak untuk guru-guru yang di lingkungan Nahdlatul Ulama, terutama di Kota Bekasi. Salah satunya hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana menghadirkan semacam bagian dari metodologi pembelajaran sesungguhnya. Dalam metodologi pembelajaran kan di dalamnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, tidak sekedar kita pelajari, menurut saya kita harus bisa mempraktekkan di ruang kelas sehingga ruang kelas kita dinamis, ruang kelas yang betul-betul tidak sekedar mendengarkan ceramah guru, tapi ruang kelas yang terbangun interaksi antara guru dan siswa untuk membangun satu kesepemahaman, membangun satu praktek baik dalam ruang kelas itu, yaitu pelatihan bagaimana kemudian membuat PPT dan video animasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Bapak Ibu yang menjadi peserta, saya berharap tidak malu-malu bertanya, tidak malu-malu memberikan masukan dan kritikan pada narasumber, sehingga betul-betul konten pelatihan, karena ini sangat penting menurut saya tentang PPT dan animasi ini, karena dari sini selain akan kemudian kita respon terhadap perkembangan teknologi, kita akan menjadi guru yang kemudian semacam menjadi publik figur bagi siswa-siswa kita. Bapak Ibu sekalian, di diskursus kajian Ta'limul Muta'alim kita dan juga salah satu imam, salah satu pendiri Gontor mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal madah. Sebuah metode pembelajaran itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Kemudian artinya apa? Ada materi yang memang kita ambil atau kita inovasi dari Permendikbud atau KMA, ya, Keputusan Menteri Agama dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu hal yang statis kalau kemudian tidak diimbangi dengan at-thariqah, dengan metodologi. Nah, unsur metodologi akan berjalan dengan baik kalau didukung dengan yang namanya media pembelajaran dengan baik. Nah, selain itu juga perlu kita bertransformasi, adaptasi dengan perkembangan teknologi, juga perlu kemudian membangun yang namanya ruhul mudaris. Komitmen kita sebagai guru tidak berhenti pada zona nyaman, tapi menjadi guru yang selain mengajar juga belajar. Nah, ini yang menjadi penting. Seperti halnya yang diisyaratkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Roisul Akbar Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Salah satu adab seorang alim, orang pendidik adalah bagaimana kemudian tidak berhenti melakukan inovasi, tidak berhenti belajar.
Karena apa? Ibarat guru itu sumur. Kalau sumurnya sering ditimba oleh siswanya, oleh anaknya, oleh peserta didiknya, maka suatu saat itu sumur akan kering, akan habis airnya, ya kan? Maka biar tidak kering, tidak habis, maka kita jadikan sumur kita ini sebagai mata air. Caranya bagaimana? Ya tadi, tidak berhenti belajar. Meskipun sebagai guru, meskipun sebagai pendidik, tetap belajar dalam kondisi dan situasi apapun, sehingga hal-hal baru bisa kita dapatkan, hal-hal baru bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Termasuk materi-materi yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Saya kira itu Bapak Ibu pesan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih BSI, terima kasih Kang Heri yang sudah mewasilai ini semuanya. Mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama, kita terus bisa berbagi ilmu ya kan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini nanti akan kita jadikan, kita gabungkan menjadi mentor-mentor, menjadi trainer-trainer ya kan, yang akan kita masukkan ke setiap madrasah atau sekolah di Kota Bekasi. Dengan begitu sambung rasa ya kan, silaturahmi virtual ini menjadi silatul fikri, kemudian juga menjadi silatul harokah, menjadi wahana pergerakan untuk bersama-sama bagaimana membangun mutu pendidikan di Kota Bekasi, terutama melalui peningkatan kompetensi gurunya. Mari kita buka bersama-sama ya Bapak Ibu, mudah-mudahan acara kita berkah. Amin. Dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mohon izin, mohon pamit, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Bapak Dr. Haji Aris Adi Laksono, yaitu Gus Aris yang telah memberikan sambutan, arahan kepada kita semua. Sangat jelas apa yang beliau sampaikan tadi, bagaimana pelatihan ini bisa kita tindak lanjuti, kita bisa menjadikan model terbaik, bisa menciptakan para guru yang cerdas dan terampil di bidang teknologi informasi dan nantinya akan memberikan banyak implementasi kepada guru-guru yang lainnya. Terima kasih Gus Aris sudah memberikan sambutan dan arahan dan sudah membuka acara ini. Selanjutnya saya sebagai moderator juga sebagai peserta pelatihan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Sufyan untuk memimpin acara pelatihan secara daring ini. Waktu dan tempat kami persilahkan semuanya kepada Bapak Dr. Sufyan Dalis. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Heri. Saya buka kembali ya Bapak Ibu, mohon izin para kiai, para ustadz, para guru, dan ustazah kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya para hadirin pelatihan, ya, peserta pelatihan webinar itu tentang mengupas animasi di dalam PowerPoint, atau kita membuat metode pembelajaran ya menggunakan PowerPoint berbasis animasi. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Gus Aris. Baik, mungkin tidak banyak yang kami berikan di sini, namun tidak mengurangi kaifiah daripada keilmuan yang kami dapati ya, khususnya di teknologi informasi ya, teknologi komputer, mana sekarang ini semua pembelajaran ya, baik di kota maupun di pedesaan ataupun di perkampungan, ini sudah menggunakan audiovisual gitu ya. Ketika audiovisual itu diberikan hanya tulisan saja gitu ya, tidak dengan gambar, tidak dengan animasi, mungkin kalau anak SD, SMP itu masih berasa bahasa keren itu boring gitu ya, atau apa namanya kalau sekarang tuh gabut ya, atau garing ya.
Garing banget gitu ya. Nah, mungkin seperti itu dianalogikannya. Baik, izin share screen. Nah, ini betul salah satu contoh daripada pembukaan presentasi yang kami buat yaitu menggunakan PowerPoint ya. Kenapa? Satu inti latar belakang ya yang menjadi latar belakang menggunakan PowerPoint tidak menggunakan aplikasi yang lain adalah ketika para guru, para dosen ya dihadapkan ya dengan menggunakan animasi tapi spek komputernya, spesifikasi dari laptopnya, dari komputernya itu masih rendah. Ya, kalau sekarang kan sudah generasi 11 atau 12 ya. Sebentar lagi akan dia di generasi 12 bahkan sudah ada yang memilikinya. Namun yang kita hadapi atau yang ada di depan kita laptopnya justru masih di bawah generasi 7 ya. Walaupun kalau misalkan kita lihat sudah Core i3, Core i5 ya, Core i7, tapi dilihat dari generasinya. Ya mungkin kalau misalkan menggunakan 3D Max dan aplikasi yang lainnya ini tidak kuat gitu ya. Seperti yang saya gunakan di sini. Alhamdulillah dengan kehadiran animasi di dalam PowerPoint ini bisa mendukung kegiatan tersebut. Nanti insya Allah di akhir kita akan membuat seperti halnya video gitu ya. Seperti halnya video tinggal nanti dinarasikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berikan juga bagaimana memasukkan animasi-animasi kemudian video-video yang ada di PowerPoint ini menjadi satu video utuh ya. Artinya ketika pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan daring ya atau online, kita bisa memberikan video-videonya atau bahasa sekarang itu yang semester lalu Pak Islah ya Ustadz Islah berikan tentang konten ya, tentang konten di YouTube. Nah, ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Insya nanti di kesempatan lain waktu ya kita bisa memberikan lagi yaitu tentang konten video yang menggunakan Filmora kemudian dimasukkan ke YouTube ya, tidak perlu panjang ya, mungkin kalau PowerPoint ini sangat panjang waktunya, mudah-mudahan cukup ya sampai dengan 1 jam ke depan. Baik, apa saja yang akan dihadirkan di materi ini ya. Tadi saya sudah jelaskan latar belakangnya, apa itu PowerPoint ya. Nanti akan diberikan juga tentang tema, ukuran font, jenis font, animasi dan transisi ya, transisi slide ke slide ya, kemudian hyperlink, kemudian ada video audio ya, dan smart art serta project ya. Nah, ini berbentuknya seperti video. Baik, saya lanjutkan ya. Ini salah satu bentuk animasi ya di dalam PowerPoint. Ya, sebenarnya sudah banyak juga ya aplikasi di smartphone ya, handphone Bapak Ibu yang dipegang sekarang ini ya, karena insya Allah sudah generasinya itu sudah cukup ya untuk membuat video, membuat animasi gambar atau foto gitu ya, dan slide-slide yang lainnya. Baik, dari yang saya berikan ini basisnya adalah komputer atau laptop ya. Yang pertama tentang tema ya. Tema di dalam slide ini ya biasanya perpaduan antara warna, font, gambar, background dan lain-lain. Ini kita sebutnya tema. Ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini merupakan tema-tema yang Bapak Ibu dapat download juga ya, atau dapat diunduh di Google yang seperti ini ya. Download tema PowerPoint ya, tema PPT ya.
Nah, PowerPoint juga dapat disebut PPT. Kalau sekarang itu PPTX, tapi dari dulu sampai sekarang ya orang mengenalnya atau sangat familiar sekali dengan PPT. Nah, ini di tahun 2021 ada ya Best PowerPoint tema ya. PowerPoint tema PowerPoint yang terbaik ya di 2021. Yang baru ya dari file atau kita bisa new slide ya, new ya. Ada di sini layoutnya gitu ya, new slide dan seterusnya. Kita kasih yang blank dokumen saja ya. Kemudian nanti kita coba ambil beberapa tema ya. Nah, ini free PowerPoint template design ya. Contohnya ini tinggal dimasukkan saja gitu ya. Boleh menggunakan insert picture, boleh menggunakan drag and drop ke dalam aplikasinya. Drag and drop ya dari folder hasil downloadan ya. Seperti itu ya ke dalam PowerPoint. Ini misalkan di slide ini saya akan berikan tema ya. Boleh diklik insert ya. Kemudian picture. Kemudian picture. Nah, di sini ada beberapa hasil downloadan yang sudah saya buat gitu ya. Ini sudah ada kata-katanya ya, selamat ulang tahun Owen dan seterusnya. Nah, kita mau kasih gitu ya. Ini yang masih polos ya. Nah, seperti ini. Ketika sudah memiliki gambar ya di dalam slide, untuk mengamankan daripada resolusi gambar, kemudian tata letak gitu ya, kemiringan vertikal horizontalnya itu sesuai ya. Bapak Ibu jangan lupa untuk menggesernya itu menggunakan shift ya. Memperbesar atau memperkecil gambar itu menggunakan tombol shift. Caranya ditekan ya di tombol shift di keyboard ya, di papan touch di komputer maupun di laptop itu ada tombol shift. Kita gunakan ya titik-titik yang ada di pinggir-pinggirnya ya, boleh di ujung pojok ya, kiri kanan atas bawah, ataupun di sebelah kiri sebelah kanan ya. Di background ini ya Bapak Ibu tinggal memberikan kalimat-kalimat ya dengan cara insert, kemudian ada save ya. Kita pilih yang ini ya, text box gitu ya, namanya text box yang ada huruf A-nya, biar bisa diketik di sini ya, diklik ya, diklik kemudian diketik ya. Selamat gitu ya. Selamat datang di sini gitu misalkan. Selamat datang di sini. Baik, kemudian untuk memperbesar memperkecil fontnya ya. Ini kan di sini sampai dengan berapa nih? 96 ya, 96. Nah, mungkin masih kurang gitu ya. Ini kita enter aja. Ya. Oke, kita klik di sini. Baik. Nah, di dalam PowerPoint itu juga kita bisa menggunakan garis bantu ya, garis bantu untuk sentrikan atau meluruskan ya, merapatkan, meluruskan barisan gitu ya, tulisan di dalam slide ini gitu ya. Nah, ini ada rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan dan rata atas bawah maksud saya gitu. Baik ya. Jenis-jenisnya di sini bisa dicari ya, bisa dipilih-pilih gitu ya, dan seterusnya. Saya ganti dulu.
Baik. Kemudian kita coba masukkan ya. Tadi sudah ada slide-nya, ada tulisannya ya. Ini menurut pengertiannya, ya animasi ini gambar gerak ya. Dalam aplikasi PowerPoint, animasi dapat digunakan untuk membuat suatu presentasi menjadi menarik ya. Menjadikan audiens itu lebih memahami ya, lebih memahami karena di banyak penelitian, di beberapa penelitian bahwasanya dalam metode pembelajaran berbasis visual, audio visual itu lebih banyak untuk memahami, untuk pemahamannya adalah dengan gerakan. Seperti contoh misalkan kita membuat tata cara wudhu gitu ya, tata cara wudhu, kemudian tata cara sholat, ya memperkenalkan tata cara kerukunan di dalam agama Islam, ya ini sangat mudah dipahami gitu ya oleh anak-anak. Baik, ini salah satu contoh animasinya ya, pergerakan. Ya. Baik, di dalam animasi teks itu ada yang disebut dengan teks entrance ya, ada wipe ya, ada from top ya, ada pick in, from left dan seterusnya. Nah, basic zoom dan lain sebagainya. Ini terlihat ya walaupun kecil. Di sini ada animasi ya, ada menu animasi, animation ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih ya kelompok-kelompok untuk animasinya ya, ada entrance, ada emphasis ya, kemudian motion path ya dan lain sebagainya. Baik, kita coba satu-satu ya. Salah satu aja, kalau satu-satu itu kelamaan. Baik, ini contohnya ya. Oke. Nah, kemudian atur waktunya bisa diklik di animasi pen-nya ya, kita bisa atur waktunya ya. Kedatangannya itu ya ketika ketika slide-nya itu tampil ya. Nah, berarti Bapak Ibu pilih yang with previous ya, dengan slide tampil gitu ya. Kalau on click ini harus diklik dulu baru tampil gitu ya. Kalau sudah paham ya. Ini ada dua kalimatnya, selamat datang, kemudian di sini sudah tersorot dua-duanya ya. Baik, yang berikutnya ya, ini untuk huruf ya, nanti bisa dilihat di bahan presentasinya. Kemudian ingin melakukan transisi atau perpindahan ya, pertukaran ya dari slide sebelumnya atau dari awal dan slide berikutnya gitu ya. Nah, untuk slide bukan pada animation menunya, tapi pada transisi. Ya, pada transisi ada fade ya, masuk gitu ya, push ke atas, swipe ke kiri, split dan seterusnya gitu ya. Ini saya coba yang ini biar lebih kelihatan banyak, kita klik tadi ya. Biasanya kan atas bawah, ini ada yang semuanya nih, more gitu ya. Oke, saya buat yang content. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini teknologi yang sudah ada di 2013-2016 untuk Office-nya. Silakan Ibu Wahyuning Fatimah, monggo langsung Bu diaktifkan sound-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu yang pas kebetulan nih yang mau saya tanyakan apa ya, Karkain ya. Itu kalau di yang Word 2010 ya nggak ada ya?
Oh iya, betul, tidak ada. Baru ada di 2013, Menten. Iya, tadi saya sebenarnya dari awal pas buka itu pengen nanya itu ada di mana, soalnya kalau saya buka PowerPoint itu nggak pernah nemu, tapi penasaran pengen bikin, sedangkan laptop saya kan 2010 ya itunya. Betul. Apa? Microsoft-nya. Jadi nggak bisa, jadi bisanya itu hanya di 2013 ya, 2013 ya. Nah, mungkin bisa pilih yang lain ya. Yang dasarnya dulu saya dari Office yang 98, waktu Kang Heri juga sama-sama ngajar. Ini hanya seperti ini. Nah ini di 2010 itu baru ada yang bentuk-bentuk kalau nggak salah all over wine ya. Terus vector dan lain sebagainya. Untuk Flip, ya, yang sering kan flip, galeri. ada ya flip, off, ya. Oh, ya. Yang dari yang lain, monggo silakan. Mahmudin, betul. Silakan Ketua. Contohkan kita bisa template-template yang sudah ada di slide itu atau beberapa file-file template lainnya yang bisa kita dapat di Google ya. Iya, betul. Kalau kita sudah download misalnya, apakah bisa secara otomatis, misalnya kita sudah punya file mentah nih, PPT, so yang belum kita kasih animasi, belum kita kasih gambar dan lain sebagainya, apakah bisa otomatis kita langsung memasukkan template itu dan otomatis file mentah kita langsung jadi gitu dalam template tersebut? Gimana caranya, Dokter? Siap. Baik. Misalkan nanti saya ada beberapa contoh ya. Dan tadi Kang Heri juga sudah menjelaskan ini baru ya permulaan ya, yang sudah jadi mateng ya videonya, kemudian animasinya gitu ya. Saya download aja, saya tinggal taruh di situ ya. Tapi memang kekurangannya ketika kita ingin membuat animasi yang kesesuaian, kan di sini kan tulisannya selamat datang di sini gitu ya. Nah ternyata yang kita cari itu nggak ada gitu ya, tidak ada gitu ya. Selamat datang di Perbuno Kota Bekasi misalkan, aduh belum ada nih animasinya gitu ya. Bagaimana? Ya mungkin Bapak Ibu tadi ya cara manualnya dulu sudah punya filenya tadi yang disebutkan oleh Pak Kiai Mahmudin. Bahkan ada suatu template PowerPoint yang satu file itu sudah terdiri dari pembukaan, kemudian isi dan penutup, gitu ya. Tinggal kita menempatkan kalimat-kalimat apa saja yang akan kita tampilkan di PowerPoint itu, gitu ya. Itu bisa kita gunakan, ya kita bisa gunakan, ya. Dan animasinya tetap kita yang buat ya, animasinya kita yang buat ya secara manual ya. Nah kaitannya dengan pertanyaan tadi ya, untuk video-video animasi yang sudah jadi itu kita perlu cari ya, kita perlu cari di YouTube atau dari Google gitu ya, template PPT gratis ya, bisa di sini ya. Kemudian ini agak lama karena dia bentuknya satu file utuh ya, satu file utuh yang kita bisa download dengan gratis ya, seperti ini ya. Nah ini bisa kita bisa lakukan. Jadi kalau tadi kan saya contohnya tema ya, tema satu untuk satu slide ya, tema untuk satu slide. Bisa nggak misalkan, nah ini ada timbul pertanyaan baru nih ya. Misalkan kita ambil ini ya, satu file ini terdiri dari beberapa slide ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 12 slide ya. Ini jadi terdiri dari satu file ya. Oke. Sudah selesai kita download misalkan. Ini mohon izin khawatir lama ya. Jadi saya langsung aja ke contoh sini. Ini misalkan ada enter dulu. Ya
misalkan slide pertama ini isinya ya gambarnya berbeda gitu ya. Nah, slide yang kedua saya ambil gambar yang berbeda lagi, misalkan ya. Nah, ini bolehlah contohnya, nggak apa-apa. Nah, ini slide yang kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, kayaknya apa ya, agak sulit gitu ya ketika mengubah satu file gelondongan ini, ya saya sebut satu file gelondongan ini untuk kita buat ya di slide atau presentasi yang kita mau sampaikan. Tetap satu-satu ya, Kay? Ya, jadi satu-satu, pilih satu-satu. Mana nih kira-kira yang bagus ya. Baik, ya, Insya Allah Pak Kiai mohon izin ya Pak Ustadz, itu saja. Insya Allah nanti kita akan coba buat yang seperti ini ya dan seperti ini. Gitu ya di slide berikutnya. Namun tidak menutup kemungkinan tadi berdasarkan pertanyaan ini bisa kita copy paste ya. Caranya diklik kanan, copy, kemudian kita buat file apa namanya dokumen baru, file new ya, blank presentasi kosong, kemudian kita klik di sini dan kita klik paste. Nah, seperti itu. Jadi satu-satu ya. Jadi ada dua cara untuk menggunakan tema. Yang pertama adalah tema apa namanya dari satu file ya yang kita ambil ya. Yang kedua dari beberapa slide ya dari satu file. Ya, kalau tadi yang pertama satu file gambar, yang ini ada file slide tema presentasi yang kita unduh, yang kita download. Namun kita hanya apa namanya menggunakan beberapa ya. Baik. Nah, dari satu file ya, satu file tema, satu file template ya, satu file template di PowerPoint itu ada dua cara. Cara yang pertama tadi ya, kita mau pakai ini, kita copy paste. Ya, kita copy ya. Ini jangan lupa kita klik copy ya. Kemudian paste di sini. Ini di enter dulu ya, diklik di sini terus kemudian di enter, kemudian di paste di sini. Ya, seperti itu. Ini cara lama ya. Nah, cara yang terbarunya mungkin juga sudah pada tahu. Ini nggak mau dipakai, tinggal di delete aja. Nggak, jangan di-cut ya, tapi di tombol delete. Nah, berarti kita hanya menggunakan dua ini dan seterusnya. Tapi sekali lagi mohon izin menyampaikan template-template yang diunduh tadi belum berbentuk animasi utuh atau animasi yang sesuai dengan harapan. Oleh karenanya sini kita mencoba apa namanya untuk membuat presentasi berikutnya gitu ya. Intinya untuk garis dan teks ini sama ya, menggunakan menu animasi atau animation ya, menu animasi ya. Di situ ada fade dan lain sebagainya ya kawan-kawannya. Baik, nah ini ya menggunakan animasi gitu ya. Untuk teks dan garisnya tidak hanya garis lurus, bisa yang melengkung, bisa row ini ya, panah gitu ya, dan objek yang lainnya yang terdapat pada shape. Kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini contoh menggunakan shape yang berikutnya ya. Biasanya kita di organisasi menggunakan struktur ya, struktur organisasi. Ini bisa dibuat vertikal, bisa dibuat horizontal. Ini contoh yang horizontal. Enggak. Kita sudah mendownload slide share tadi itu, slide yang template di berbagai macam sumber. Tetap aja nanti kita tetap harus melakukannya secara manual, tidak otomatis langsung kita pakai gelondongan tadi itu langsung tiba-tiba jadi seperti download, tidak ya? Tidak, betul sekali, betul. Jadi tetap harus manual sesuai dengan apa namanya keinginan kita gitu ya. Ya nanti di akhir ya, bukan di akhir ya, di apa namanya setelah tag objek dan slide ini, insya Allah saya coba untuk menampilkan video gitu ya,
video-video bukan video-video hanya video sebatas video, tapi ada video animasi gitu ya. Ya, terima kasih, Kiai. Ya, sama-sama. Barokah. Baik, ini yang tadi ya, apa namanya, dari template yang tadi kita ambil ya. Kebetulan Pak Ustadz Mahmudin sudah download, tapi keadaannya hanya begini ya. Padahal tadi ada animasinya gitu ya, seperti ini gitu dan lain sebagainya. Nah, baik, ini kita gunakan adalah smart art ya. Ada smart art yang bentuknya kotak seperti ini, ada yang ya ini macam-macam ya. Ada list, ada proses ya. Nah, ini yang proses. Nah, kalau yang tadi ini Bapak Ibu bisa pilih yang seperti ini ya. Ya kita coba yang ini ya, shape-nya. Oke, yang pertama tadi tulisannya tahap 1 ya. Kemudian jadi ketika Bapak Ibu menggunakan apa art ini, menggunakan art ini tinggal diketik di sini. Saya pernah coba di 2010 sudah tersedia, di 2007 sudah tersedia ya. Alhamdulillah waktu presentasi mulai dari skripsi, tesis sudah menggunakan seperti ini. Ya, ini tahap 2 ya. Tahap 3 bilang mengayung dong. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin untuk menambahkan apa namanya teks ya yang berikutnya, Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian kita enter ya. Jadi bukan dilakukan di apa namanya bagiannya atau itemnya, tapi dilakukan di dalam objeknya, gitu ya. Di dalam objeknya ya. Saya ketik ya. Bagaimana dengan warnanya? Ini kok sama semua gitu ya. Padahal tadi di contohnya ya, di contohnya di insert ini ya, di smart art ini ada ada warna-warni. Gimana caranya ya? Saya lanjut ya, diklik format ya. Di sini ada pewarnaan ya, silakan Bapak Ibu menggunakan pewarnaan ini atau menggunakan perwarnaan yang ada di sini gitu ya. Kita ambil aja all ya, more-nya ya, boleh dipilih-pilih warnanya dari mulai hijau gitu ya. Kemudian warna yang lainnya ya untuk tahapan berikutnya dan seterusnya gitu ya. Kebanyakan memang penggunaannya adalah yang vertikal, yang horizontal hanya berapa nih, 1, 2 ya, hanya 2 ya. Kebanyakan yang vertikal. Baik, ini sama juga ya, ya sama juga ya untuk teksnya ya. Di sini bisa apa namanya disisipkan fotonya gitu ya dan seterusnya. Ya, warnanya juga sama ya. Warnanya biasa di menu format ya, atau mau sekaligus di sini pada desain ya, change color ya. Colornya bisa diubah-ubah, tapi tidak bisa berwarna-warni, hanya satu warna. Nah, paling ini ya, 2 warna gitu ya, menggunakan 2 warna dan lain sebagainya. Baik. Ini contoh yang saya ambil dari perubahan pewarnaan ya. Ya, kalau satu-satu ya dari sini gitu ya. Kalau satu-satu ya dari shape fill ya. Warna objek ya, warna objek namanya. Baik, dan seterusnya jika ingin ditambahkan bisa ditekan enter saja atau di copy paste ya. Oke, Pak Ustadz ya dan Ustazah sekalian. Nah, ini tadi sudah saya ini ya, sempat saya singgung ya, untuk efek animasi perpindahan slide ya ke slide yang lainnya ya menggunakan transisi. Oke, kita lanjut saja ya.
menghubungkan sebuah file atau slide yang berbeda lokasi penyimpanan atau penghubung banyak slide ya pada satu file PowerPoint gitu ya, sehingga tampil dengan cepat. Baik, kasih boleh berikan gambar ya, boleh menggunakan gambar atau menggunakan kata-kata ya. Kalau menggunakan kata-kata atau kalimat, kita sekali lagi menggunakan text box ya. Di sini saya kasih link 1 gitu ya. Yang berikutnya adalah saya berikan menggunakan gambar ya. Picture. Apa nih? Nah, ini contohnya misalkan ya, gambarnya kita kecilkan ya. Nah, ini kalau nemuin gambar seperti ini ya, kita bisa siasati Bapak Ibu, para Ustadz sekalian ya. Di sini kita punya menu format, misalkan yang kita mau ambil adalah 1 2 3-nya ini ya. Kalau pengen cepet mungkin dari timur ya 1 2 3. Kalau dari yang lainnya lambat ya, ada 1 2. Baik, di crop saja ya, di crop saja. Kemudian kita tarik ya. Ini ada saya sudah di menu format ya, sudah di format ada crop ya. Insya Allah sudah tidak asing lagi ya dengan crop seperti ini ya. Nah, itu gambarnya di crop wah segala macam. Nah, itu sudah viral gitu ya. Oke, ya, kalau sudah jangan lupa di klik sembarang tempat atau apa kita geser-geser gitu ya. Untuk menggunakan linknya ya, yang pertama pada gambar ini saya akan berikan ya link ke slide sebelumnya gitu ya, atau slide berikutnya ya. Ada slide 6, ada slide 7 ya. Baik, caranya di blok dulu ya, kemudian pilih menu insert. Di sini ada tulisan link. Link ini bukan berarti harus ke internet ya atau ke website gitu ya. Memang bentuknya seperti itu. Bisa nggak kalau misalkan link dari website? Bisa juga ya. Tapi yang dicontohkan di sini kebetulan untuk link yang offline ya. Baik antar slide ya, pernyataannya tadi ya. Pernyataan yang di sini baik antar slide ataupun antar file ya. Yang tadi sudah saya infokan juga. Langsung aja. Ini kalau dalam bahasa komputernya adalah hyperlink ya. Hyperlink. Baik, kalau misalkan atau ya biar cepatnya kalau antar slide dapat menggunakan tombol please in this document ya. Adanya di dalam dokumen ini. Nah, ini dia. Ya. Ini dia. Kalau yang ini webpage gitu ya atau file yang lain. Di luar file gitu ya atau dari homepage web gitu internet. Kalau yang ini dari slide yang terdapat pada file itu. Gitu ya. Boleh slide berikutnya atau slide sebelumnya misalkan ke slide 3 gitu ya. Slide ini ya slide 2 gitu ya. Kalau sudah diklik OK. Kemudian kalau misalkan ini ya, ini adalah untuk link antar file. Ya kalau antar file begini. Pada login ya, pada login silakan diklik ya dari folder mana atau dari web apa. Kalau web ini akan mengarahkan ke browser ya, baik itu Chrome, Mozilla dan lain sebagainya. Kalau yang ini ya dari folder sebelumnya, kalau yang ini ya browse for file ya. Cari dari file. Ya saya sudah punya misalkan nah misalkan ini ya. Nah ini ada alamat filenya ya, alamat filenya bukan alamat palsu ya, alamat file. Oke, kalau sudah diklik oke. Baik, kita coba satu-satu
ya kita klik yang ini. Nah, kalau hyperlink itu ini cirinya. Hyperlink itu cirinya tangannya ini seperti menunjuk gitu ya. Nah, kita klik. Nah, ini slide kedua. Gitu ya. Ini slide kedua. Kemudian kalau kita link ini ke berikutnya ya. Apakah ingin melanjutkan? Ya. Nah, baik, demikian kita lanjutkan. Kita gunakan insert audio dan video ya. Insert video dan audio. Nah, ini ada contohnya kalau nggak salah. Sampai lupa itu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kalau audio, ada audionya ya, bisa diklik di sini ya. Baik ya. Nah, ini tadi audio yang bentuknya MP3 ya atau WAV ya. Kemudian ini yang bentuknya itu MP3 ya atau video-video yang lainnya ya. Nggak nonton sinetron biasanya tadi gimana? Itu contoh-contohnya. Baik. Kita coba buat ya. Coba buat ya, dari insert di sini ada apa namanya video ya. Nah, ini ada klik menu ini yang berikutnya. Ada media gitu ya. Pada media ya, kita kembali ke materi. Ada audio ya. Baik, ada audio ya. Insert audio. Nah, dari komputer ya. Misalkan saya sudah punya musik, sampel musik ada nggak? Oh, ada nih ya. Ini ya yang bentuknya MP3 atau WAV ya. Yang bagusnya WAV ya. Nah, saya coba ketikkan di sini. Ini audionya itu bentuk MP3, nah tulisannya MP3 atau yang bagus itu kalau di PowerPoint ini kita masuk ke WAV ya, WAV. Nah, ini untuk audionya. Baik. Nah, bisa dicoba di sini. Oke, insert video juga sama seperti itu ya. Video, ambil video dari online ya, dari YouTube ya, nanti alamat URL-nya atau dari apa yang tersedia di komputer. Ya. Oke. Halo sahabat elemen slide. Baik. Sudah ada tutorialnya di sini. Ya, mohon maaf. Ya. Ini kita coba apa namanya nanti ya, atau apa namanya sama saja ya. Nanti yang kita buat manual dengan yang sudah tersedia di sini ya, ada apa timingnya ya, dari animation pen ya. Oke, insya Allah akan saya share. Nggak nonton. Baik, kemudian ada juga bentuk animasi yang seperti ini. Kita menampilkan satu persatu ya, kita menampilkan satu persatu dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila yang kelima ya, sila yang pertama dan seterusnya. Ternyata pembuatannya itu memang satu slide ya. Cara pembuatannya itu satu slide, ini menggunakan shape ya, ini juga pakai shape, ada gambar di dalamnya gitu ya. Nah, kemudian slide berikutnya yang sila kedua dikuningin, yang tadi yang pertama dikuningin ya. Ini kan apa? Ada di dalam formatnya ya, ada di dalam formatnya. Ya, di dalam format ini ada apa? Oh, sorry. Saya klik. Nah, ini ya.
Oke, ada shape, ada outline gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, outline-nya dikuningin. Dan ini caranya Bapak Ibu buat pertama dulu ya, buat masternya di sini ya, di slide yang awal ini ya, yang sila pertama ya sampai sila kelima ini ditampilkan ya. Kemudian di sini ada text box ya, di sini ada shape ya, dan gambar-gambar. Kemudian Bapak Ibu ya klik di slide-nya ini, kemudian di copy ya, dan di apa namanya, diklik di sini ya. Kalau di enter nggak bisa ya. Pertama diklik di sini, terus di copy, ini kopinya ya. Kemudian dipaste di sini, akan tampilnya sama. Tinggal merubah sila keduanya. Ini dibalikan ke dikembalikan ke warna putih untuk outline shape-nya ya. Warna putih, kemudian ini menjadi warna kuning misalkan, dan seterusnya. Ini tadi juga sudah saya sempat berikan ya, yang tentang smart art itu ya. Nah ini di dalam smart art juga Bapak Ibu bisa memberikan gambar ya, bisa memberikan gambar ya yang bulat. Ini ketika dimasukkan gambarnya di yang bulat ini, kemudian ada penjelasannya, itu otomatis gambarnya akan mengikuti pola daripada objek ya, pola daripada objek ya. Saya klik oke tadi ya. Baik, ini contohnya ya, ada gambar ya. Gambarnya nanti bisa di double klik ini ya kalau mau diganti gitu ya. Baik, caranya adalah ya, yang pertama kita buat dulu satu slide ya, satu slide. Tadi ceritanya slide-nya pengen menambahkan cut down ya, ingin menambahkan cut down di sini, countdown ya, bukan cut down. Caranya pada menu insert new slide, kita kasih yang blank, taruh di atasnya. Dan kemudian di sini kita klik kanan ya, kita klik kanan, ada format background. Klik kanan, format background akan tampil di sebelah kanan slide-nya ya. Sebelah kanan slide-nya ada fill color ya, di sini fill color ya, pilih warna hitam ya, seperti ini. Dan sebentar, kemudian tampilkan guide ya, guide gini ya. Ini harusnya di tengah-tengah. Contohnya di sini lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dasarnya gini tadi ya. Ini karena kegeser-geser tadi. Baik. Kemudian setelah backgroundnya kita berikan warna hitam, pada insert shape kita kasih ya, kita gunakan oval ini ya. Sekali lagi untuk hasil yang maksimal pada objek ya, ketika drag and drop, lakukan drag and drop ya, gunakan tombol shift ya, ditekan lama tombol shift-nya, kemudian kita tarik ya, seperti ini, nggak apa-apa ya. Baik, nah karena kita menggunakan bantuan view guide ya, guide-nya, ini untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah posisi sebetulnya. Nah gitu. Nah gitu. Ini posisi pas di tengah-tengah misalkan ya. Mau ditambahkan besar kecilnya ya, disilakan. Ya, kemudian warnanya ingin coba yang lain ya, warnanya ingin coba yang lain ya. Kalau tadi contohnya hijau ya, kita ini yang di sini hijau ya, kita coba yang lainnya ya, misalkan warna kuning gitu ya, warna kuning. Kemudian ya,
untuk membuat buletan yang berikutnya, Bapak Ibu tinggal copy paste aja. Cara yang paling mudah di copy paste semua objek ya di Office, terutama di PowerPoint ya, tinggal tekan kontrol, kemudian ya lakukan geser kiri atau kanan atau atas bawah pada mouse-nya. Nah, saya geser, ini sudah tercopy. Jadi ada dua, bukan sulap, bukan sihir ya, memang ada seperti itu. Oke, nah untuk melakukan perkecilan ya, memperkecil objek ya, sekali lagi gunakan shift, kemudian kita tarik seperti ini ya. Nah, mungkin di para hadirin di sini baru mengenalnya misalkan ini gitu ya, ada gitu ya. Jadi menyong-menyong nih. Nah, biar lebih pas ya, boleh pojok kanan atas, kanan kiri, bawah kiri, kan ya, pojokan sini pokoknya. Ya, saya coba di pojok kiri bawah. Nah, ini jadi kiri kanan atas bawahnya ngikut gitu ya. Kemudian geser ke sini ya. Nah, karena menggunakan guide ini jadi rata. Ya, jadi rata. Oke. Nah, background-nya ini warna hitam, kita ganti warna hitam. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, ini kan ada dua objek, kita jadikan satu. Gimana caranya? Caranya ya, ini kan sudah terpilih objek yang pertama. Ya. Atau yang ini yang pertama. Yang ini yang pertama, ya. Yang berikutnya kita tekan kontrol, kemudian kita klik yang berikutnya. Jadi ada dua yang terpilih. Nah, dari kedua yang terpilih ini ya, kita gunakan animasinya ya. Karena ini bentuknya objek ya, bukan slide, kita gunakan animasinya ya, yang bentuknya adalah seperti jam. Nih namanya ini. Apa nih tulisannya? Bacanya apa? Well. Ya. Oke. Ternyata nggak di tengah-tengah ya tadi. Boleh misalkan Bapak Ibu biar tidak kemana-mana gitu ya, maksudnya tidak lari kemana-mana, ini dibuat grup aja ya. Caranya diklik kanan, kemudian grup, ada grup ya, jadi satu animasi di sini. Oke ya. Nah, kalau digeser-geser dia gini tampilannya. Kita coba dulu. Oh, karena grup tadi ya. Karena grup ininya hilang animasinya. Karena grup animasinya hilang, kita pilih lagi animasinya tadi well. Baik, kemudian kita kasih angka-angkanya. Ya, sebelumnya ini kan pengennya pas begitu tampil nggak perlu diklik ya, nggak perlu diklik, jadi tampilannya langsung kepada with previous ya, with previous ya. Kemudian kita coba dulu, oke, langsung tampil seperti ini. Nah, sekarang kita buat angka-angkanya. Kita buat angka-angkanya menggunakan text box dari 5 dulu ya. Angka 5. Nah, ini tulisannya hitam. Kita kasih, ini kan warna hitam ya. Kita kasih warnanya kuning misalkan. Terus saya mau gedein hurufnya ya. Ganti dulu pakai yang misalkan Genshin B ya. Coba saya kasih, oh masih kurang besar. Saya gunakan kontrol kurungan bracket tadi ya, kurungan bracket ya. Kemudian ini di blok ya. Nah, gunakan animasi hilang. 5 ini ya hadir secara otomatis pada saat tampil presentasinya, kemudian hilang ya di separate. Baik, tampil otomatis pada saat reviews ya. Nah, kalau sudah ya,
Yang angka-angka ini sampai 5 sampai 1 sampai 0 kita kopikan. Caranya sama ya tadi, kontrol kemudian geser aja. Nah, yang aslinya nggak ikut ya. Ini kita ganti menjadi 4. Ini kita ganti menjadi 4. Nanti tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, selain apa materi yang di-share, nanti videonya juga ada, jadi bisa diulang-ulang gitu maksudnya. Nah, enaknya gitu kalau sekarang ada videonya bisa diulang-ulang. Baik, di sini kan ada tampil kemudian hilang, ya tampil kemudian hilang. Nah, kita pilih dulu yang tampil. Kita pilih dulu yang tampil, ya. Misalkan apa? Set ya. Baik, kemudian saya tambahkan animasinya adalah ini ya di shaper ya. Oke. Nah, ini sama-sama pada saat with previous, ini juga with previous ya. Nah, tinggal diatur waktunya. Nah, ini untuk pengaturan waktunya ya, ini saya close dulu biar mudah dilihat. Yang 5 tadi lupa ya, kasih timingnya. Timingnya itu bebas ya. Misalkan selama 1 detik, maaf. Selama 1 detik. Nah, 1 detik dia hilang ya. Kemudian ini juga berarti 1 detik berikutnya. Kalau 1 detik berikutnya berarti 2. Nah, tidak perlu pakai ini lagi timing ya, tanda panah ke bawah ini atau kotak apa segitiga ke bawah, tinggal di sini aja delay. Nah, 2 berarti ya. Oke. Nah, sudah punya 2 apa nih namanya 2 objek angka, kita masukkan ke sini ya, kira-kira di tengah gitu ya. Saya buat dulu yang ketiga dulu ya, biar mudah. Sebentar, Bapak Ibu. Ada. Yang ketiga, untuk ketiga, kedua, ke-1 dan ke-0 ini tinggal apa namanya mengubah daripada hilangnya ya, mengubah daripada hilangnya, yaitu di kedua jadi 3. Nah, 3 detik berikutnya kita coba ini geser dulu, kita coba geser dulu ya, kira-kira di sini ya. Nanti bisa di apa namanya bisa di format lagi. Oke, baik ya, tinggal 3-nya. Tinggal 3-nya masuk, yang 2-nya tadi kan shift 2 ya, kita lakukan berarti 4 ya, 4 di sininya, 1 2 3. Oke, 3-nya masuk. Duanya kita geser, kita kopikan jadi 1. Oke. Ya, tadi 2-nya sudah 24. Ini berarti 5 ya. Pada detik ke-5 ini angka 1 yang tampil. Angka 2-nya kita masukkan ke sini. Angka 1-nya kita kopikan lagi jadi 0 ya. Nah, pas 0 ini ya, pas 0 ini tidak menghilang. Pas 0 tidak menghilang, tapi kita atur dulu ya. Ini 6 berarti ya, detik ke-6. Nah, oke.
pada detik ke-6 ya. Ini kita apa namanya tidak hilang ya dia ya. Ini berarti dihapus aja ya pas detik ke-6. Di delete aja atau klik kanan ya, remove ya. Klik kanan remove, jadi tinggal yang ini. Ya, kita coba. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oh, ditumpuk-tumpuk. Ya, nanti tampilannya nggak numpuk. Ya, ini kan numpuk juga ya. Tampilannya seperti ini. Oh, sorry. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oh iya. Baik, ini yang 5 ya. Ini yang 5. Yang angka 5, kemudian angka 4, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di animasinya ya. Ini auto semua. Ini yang angka 5 ya. 5 kemudian 4 ya. Pada 5 ya. Delay-nya 1, kemudian pada 4 ya, yang ini pada 4 kedua. Jadi nanti urut aja begini ya. Yang hilang ya sejajar dengan yang tampil pada 4 dan seterusnya. Jadi hasilnya begini. Banyak ya efek-efek sound ya, tinggal di download aja, nanti kalau sudah di download ditaruh di folder tertentu ya, kita coba buatkan ya, yaitu menggunakan efek option ya. Sekali lagi ya, pada animasinya, pada animasinya yang warnanya ini ya, yang berarti yang hilangnya ya, yang tampilnya dan hilangnya, kita buatkan efek option ya. Di sini ada efeknya, kita klik soundnya ya, kita atur volumenya, kemudian untuk memilih file bitnya tadi, sebetulnya di Microsoft PowerPoint sudah tersedia ya. Tapi kan pengennya yang bunyi seperti tadi ya. Kalau di sini karena adanya tepuk tangan gitu ya, atau bom gitu ya. Kita coba yang other sound ya, sound yang lain. Sound yang lainnya ya. Ya, tadi saya menyimpannya di sini kebetulan banyak sekali. Nah ini ya, WAP ya. Kalau MP3 dia nggak kelihatan. Jadi yang bentuknya WAP gitu ya. Boleh bip yang ke-9, boleh bip yang nanti dicocok-cocokkan saja. Nah ini kalau bip 9 yang terakhir ternyata. Oke, baik, itu contohnya. Nanti yang lainnya bisa mengikuti ya, dan seterusnya. Di terakhir ini pengennya bipnya kayak gimana. Jadi di sini ya, di sini ya, Bapak Ibu bisa mencobanya dulu. Oh, bip yang kedua kayak gini suaranya. Kalau cocok tinggal di klik ini ya, download WAP dan seterusnya. Itu membuat latar belakang dan gambar bergerak dari hasil download ya, dari hasil unduhan. Coba buka file baru ya, dengan posisi blank dokumen gitu ya, new blank presentasi ya. Oke, udah ada ini kita jangan lupa blok untuk menghilangkannya. Kemudian yang pertama kali itu membuat latar belakangnya atau backgroundnya ya. Ya nanti hasilnya seperti ini ya. Ini, nah ini bergerak-gerak ya. Kemudian caranya
Nah, nanti kita tambahkan ada efek burung gitu ya, kemudian pohonan gitu ya, dan ada yang biar lebih hidup ya, ada sekelompok burung yang terbang dari kanan ke kiri, kemudian ada orang yang berpapasan dari kanan dan dari kiri ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita coba ya. Pertama kita cari dulu sini itu untuk latar belakangnya. Sini saya ketik animat mountain ya, untuk pohonan ya yang bergerak. Contohnya saja ya, salin gambar, kemudian kita paste ke sini dan tunggu hasilnya. Oke, kalau sudah seperti biasa ditekan tombol shift, kemudian ditarik kiri ke kanan, kanan ke kiri dan seterusnya. Ya. Biar dia sentrik ya, sama dengan lebar tingginya slide gitu ya. Oke, setelah itu kita cari yang shift. Baik, kita coba ini. Oke, ini bergerak ya. Salin gambar, kita tempatkan di sini. Kira-kira seperti ini ya. Oops. Oke. Dan satu lagi saya coba ini ya, ini juga bergerak. Kita paste lagi di sini. Jangan lupa ya diklik dulu sembarang tempat sebelum paste objek ya, biar backgroundnya tidak ikut. Mungkin satu lagi ya, atau cukup ya. Kita satu lagi ya, biar apa ya, ada ada yang banyak yang bergerak gitu ya. Satu lagi untuk di belakang ini. Karena ini posisinya di belakang, kita ini ya atur ya biar dia ada di belakang terus dengan cara dari menu format dan background, double klik ya, seperti itu. Baik, kemudian kita coba cari, karena ini jalan raya, kita cari untuk mobil ya. Sini sudah terpilih mobil, salin gambar, kita klik di sini. Oke, kira-kira segini lah ya. Oke, cukup ya. Nah, pengennya dari kiri ke kanan. Nah, berarti kita pilih dari format ya, dipilih dulu mobilnya, terus pilih format, rotate ya, rotate-nya kita kasih flip horizontal. Oke, kemudian ini kan numpuk dengan siapa nih, pohonan ya. Kita lagi kita double klik send background-nya. Oke, sekarang sudah berada di belakangnya, kita atur ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Tuh, dan kita tempatkan di ujung pelan-pelan ya Bapak Ibu, jangan sekaligus. Oke. Kalau sudah kita berikan animasi ya. Nah, ini baru bannya saja yang bergerak, kita belum berikan arahnya dari kiri ke kanan. Kita buat menggunakan lines ya, dari menu animasi kita pilih line dari mountain path. Oke, dia akan tampilnya ternyata ke bawah. Kita kan pengennya ke kanan, tapi cuma sampai situ. Gimana caranya biar menjadikan kecilkan ya. Nah, kita klik di sini. Ini saya kecilin resolusinya ya. Oke, kita tarik
jangan lupa pakai shift-nya di tombol shift-nya ditekan. Oke, ya. Kemudian kita atur dari animasi pen-nya, kita atur timingnya, ya. Di dalam timing ini ada start-nya on, nanti kita ubah jadi with previous. Kemudian dia jalannya itu slow ya, kita coba cek dulu. Oke, kurang lebih itu. Kalau mau dilambatin juga nggak apa-apa. Nah, misalkan ini kan 5 ya, kalau tadi 3. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita coba cari ya clip art-nya atau gambar yang bergerak dari menu insert jadi PowerPoint, kemudian online picture. Dari Bing Search ya, klik search engine-nya itu Bing Search, tunggu berapa saat. Kita ketik di sini animasi berjalan. Ya, ini masih berjalan. Ini ada, ini kita sudah dapat ya. Tunggu berapa saat. Nah, ketika menemukan gambar seperti ini kan nggak baik ya, ada background ya. Nah, kita hilangkan backgroundnya dengan cara sini sudah posisi format, klik color ya, tombol color, kemudian set transparan. Diklik set transparannya, tampil seperti ini. Diklik saja di area yang ini ditransparankan. Oke, kita atur besar kecilnya. Oke, karena ambil dari clip art di Microsoft PowerPoint, biasanya di sini ada tulisannya ya. Ada tulisannya, kita buang saja tulisannya ini. Diklik, kemudian delete. Kita kembali ke sini. Ya, kurang lebih sebesar ini lah ya. Oke. Nah, ini biar berlawanan dengan mobil, kita kasih dari menu format ya, dari menu format rotate-nya flip horizontal. Oke, dia akan berbalik. Sudah, jadi ini sekarang kita tinggal atur dia mau ngomong apa gitu ya. Dari menu insert, kemudian kita berikan cloud gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kita kasih di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk memberikan teks di dalamnya, klik kanan, ada objek tersebut ya. Kemudian edit text. Biasanya Mario Bros itu nyanyi-nyanyi ya. Nah, baik. Lalu sudah ya. Kita atur dulu ya untuk transparasinya. Klik kanan, format shape. Klik kanan, format shape. Oke, sudah tampil format shape, kemudian fill. Sini ada transparasi ya. Fill-nya, transparasinya kita atur. Ini biar kelihatan, ditutup dulu. Oke, setelah terbentuk ya transparasinya ya, kurang lebih seperti ini ya, nanti tinggal diatur saja. Kita gabungkan ya J-Cloud ini dengan Mario Bros-nya gitu ya. Caranya diklik ini, kemudian tekan tombol kontrol CTRL dan klik Bros, Mario Bros-nya. Kemudian ditekan kontrol dan huruf G atau grup ya, dari grup ya, kita klik grup. Oke, sudah menjadi grup ya. Kemudian
kita ini kan numpuknya masih dengan apa pohonan yang di di paling depan ya. Kita coba arahkan ke belakang dengan cara double klik di send back point. Oke, sudah send ya, sudah ke belakang. Sekarang kita atur ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian animasi sama seperti mobil ya, line ya pasti ke bawah dulu, kita kasih efek optionnya. Ini berlaku juga ke animasi yang lain ya, semuanya ada efek optionnya ya. Efek optionnya berarti ke kiri ya, kiri. Oke, ternyata sampai situ aja ya. Ada klik di sini, kita geser sampai ujung daripada slide ya, kurang lebih ini. Geser lagi. Oke ya, baik, kita coba lihat timingnya. Diklik tanda panah ke bawah ini, diklik ya, tanda panah ke bawah ini diklik ya. Ini dia berupa grup ya, picture yang di grup. Oke, on kliknya kita ganti dengan with previous ya, previous. Kemudian very slow ya, atau sangat slow. Coba lihat. Lalu kita sesuaikan dengan mobilnya. Cek dulu. Oh, mobilnya duluan. Wah. Bang. Salin. Tekan sini. Terus sebentar ya di paste. Ini kurang lebih ini ya, udah cocok ya. Nah, tinggal kita atur saja animasinya. Biasa ya. Ini berarti ke kiri ya, ke arah kiri. Oke, kita atur ya. Langsung saja. Ini reduce ya, durasinya itu timingnya ini tadi 20 ya. Ada coba ya, demikian untuk animasi ya di PowerPoint. Seolah-olah kita membuat video ya, kartun gitu ya. Presentasi dari saya ya, menyampaikan bahan daripada animasi PowerPoint ya, atau metode pembelajaran berbasis animasi pada PowerPoint ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu ini ya, yang disampaikan itu bermanfaat bagi saya sendiri, bagi para jamaah di sini ya, terutama para guru, para kiai, para ustadz saja di Pergunu, Kota Bekasi, dan di pusat ya, pada umumnya. Ini bermanfaat buat kita semua. Saya hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keikhlasan dari Bapak Ibu semuanya. Izin Pak Kiai, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon aplausnya buat Ustadz Sofyan.
Dari Karanganyar, Pak Ustadz. Siap. Di chat Ya. cara mudah membuat slide yang berbeda dalam satu materi. Membuat slide yang berbeda dalam satu materi. Oke. Monggo, Pak Dr. Sofyan, Cara silakan mudah dibalas. membuat yang berbeda dalam satu materi. Oke. Dalam satu materi ya, sebetulnya tadi sudah ya, tidak mengapa ya. Nah, ini yang tadi saya cari-cari. Ini nah ini ya, jadi ada satu materi ya, materinya ini tema 1 yaitu PPKN. Di tema 1 kan banyak ya, ada PPKN, ada IPS. Ini kalau SD ya, SD-nya nggak tahu kelas berapa, misalkan tentang lingkungan sosial. Pertama Bapak Ibu ingin menampilkan videonya dulu, gitu ya, tentang videonya dulu. Kemudian di slide berikutnya ini misalkan pengertian lingkungan sosial. Nah, alangkah baiknya, alangkah eloknya ketika presentasi itu disampaikan dengan bentuk presentasi, bukan bentuk alinea atau bentuk paragraf. Kalau bentuk alinea atau paragraf kan kayak begini, ya, dan seterusnya, terus saja, pokoknya paragraf, ya. Nah, tapi dalam bentuk presentasi bentuknya adalah item, ya, item atau angka. Ini sudah saran aja ya. Misalkan pengertiannya apa gitu ya, dan seterusnya dan lain sebagainya. Baik ya. Nah, kemudian ini tadi bisa ya kita lakukan ya, video menggunakan tadi animasi ya, so gitu ya. Terus yang ini kita tidak gunakan video atau yang lainnya. Coba kita buat desainnya ya. Mungkin masuk pertanyaannya itu juga gini, Kang Haji Punten. Di sini ya, biasanya kalau kita klik itu semuanya sama gitu jadinya. Mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana beda gitu ya. Nah, ini caranya ya, kita arahkan dulu ya, yang mana misalkan yang hijau ini, klik kanan, kemudian apply to select slide. Nah, jadi ini beda ya. Ini kita coba pakai yang warna ini ya, select slide. Oke. Kemudian tadi slide yang ini ya sudah ada transisinya, yaitu punchline. Yang ini kita coba transisi yang lainnya ya. Nah, ini kan masih nonek ya, abang nonek gitu ya. Wave atau reveal ya, sama, klik kanan ya. Yang ini non ya, yang ini reveal ya. Yang seperti itu. Saya coba dari sini dulu. Tadi sudah terbuka misalkan. Kemudian oke, adik-adik sekalian, anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleha ya, ini akan menjelaskan tentang lingkungan sosial gitu ya. Nah, ini nanti tambahan ya di video, tambahan di video tata caranya ya. Nah, ini ada beberapa objek yang saya ambil dan objeknya bergerak. Oke, kemudian seperti ini dan seterusnya ya. Mungkin itu gimana, sudah terjawab atau masih kurang puas? Baik, cukup sepertinya Ustaz. Ya, terima kasih ya. Silakan diaktifkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Heri, baru kelar. ya, ya nggak apa. Pak Cik, mohon sudah izin, ya, habis menit ini sudah. Mohon izin tadi Gimana? di slide yang terakhir ini ya, di slide 31 nanti saya share dulu tata caranya, nanti di ini aja.
tadi belum tersampaikan secara utuh. Nah, ini Pak Cep. Jadi Ya. tadi belum sempat ya untuk menampilkan gambar ini ya. Mungkin bisa dituntut, nanti saya klik. Ya Pak. Di sini mereka. Bentar ya Pak. Dari menu insert, oh ya. Dari menu insert. Ya itu kan ada yang namanya ini apa ya tahu. Smart Art, nanti kotaknya itu Smart Art dipilih Pak, Smart Art. Nah, ya. Yang list nah ya. itu dipilih modelnya ada banyak. Nah, bisa model yang mana lah, misalnya ke bawah lagi Pak, yang bawah lagi, ya itu ya boleh ya itu. Yang ini. Diklik OK. Yang ini ya. Yang tadi itu OK. Enggak, tadi kan ada gambar ya, ada atas gambar lagi. Ada ya, gambar. Iya, itu dulu. Bapak klik itu, oke. Oke. Iya, klik oke. Ini nah, itu diklik sebelah kiri, Pak. Itu ada kotak tuh, ada gambar, Pak. Ya. Sebelah 2, kirinya. Ya, ada gambar pik tuh. 3. Nah, ini di ini ya. Oh, di sini ya. Ya, klik. Ya, diklik aja enggak, diklik situ kiri, Pak, yang kotak itu. Bukan yang di situ, Pak. Yang di Smart Art, di type your text here. Ya, ini. Diklik, double klik aja, double klik. Ya. Udah double klik, Pak. Nah, ada from file. Jadi iya, tinggal dipilih dari komputer, dari situ, Pak. Browse. Siap. Itu yang dari komputer. Nah, nanti gambarnya mengikuti ya, Pak. Iya. Misalnya itu boleh klik. Jadi tadi ikutin. Iya, saya coba pengen ganti gitu Pak Cep ya di sini. Oke, satu aja insert dulu. Nggak bisa ya. Oke. Nah, jadi harus disesuaikan dengan ukurannya. Oke, siap. Cari gambar yang ukuran kecil. Oh gitu. Iya. Baik. Misalnya gambar. Ini kan terlalu besar ya. Ya. Terlalu besar. Ya sekiranya aja gitu ya. Misalkan ini. Sekiranya aja itu. Ya. Nah gitu. Jadi nanti tinggal. Itu bisa digedein, tarik horizontal. Oke, siap. Pakai shift, jangan lupa kalau mau gedein. Nggak usah Pak, yang ujungnya Pak, bukan yang sebelahnya, bukan yang salah satu. Yang blok. Oh, yang ini blok ya. itu paling kanan lagi Pak, kanan lagi sebelahnya, sebelah kanan yang itu lagi. Satu lagi Pak. Nah, iya, blok luar. Ini ya. Tarik horizontal, nah digedein bisa. Iya. Oke, siap. Tarik aja ke bawah. Iya, siap. Nah, terus. Ya. Microsoft PowerPoint itu fungsinya untuk apa? Cung, raise hand Bapak Ibu, kecuali yang tadi. Yang sudah dapat buku nggak boleh. Silakan Ki Rohidi. Ya, untuk presentasi. Presentasi apa Kiai? Untuk pembelajaran. Baik, salah satunya pembelajaran. Oke lah, Kiai dapat buku. Jadi pertanyaan berikutnya ya. Ada PowerPoint untuk menambahkan slide baru ada di menu apa? Menambahkan slide baru ada di menu apa? Umi nanya. Bahasa Inggrisnya menyisipkan. Bahasa Inggrisnya menyisipkan slide baru ada di mana? Monggo. Menunya aja menu. Yang sudah dapat buku nggak boleh jawab. Monggo. Monggo silakan Ustaz. Ini namanya doger asa masalahnya. Ustaz Musa. Ayo Ustaz Musa. Silakan. New slide. Jawabannya new slide. Oke. Ini yang jawab siapa nih? Ustaz Musa apa Ustaz ini nih? Insert. Ya, new slide betul. Betul, new slide ya. Nah. Baik. Cukup 5 buku kayaknya Ustaz ya. Iya. Siap. Nah, subhanallah nih. Ada pertanyaan. Monggo silakan. Dan para pegiat pendidikan terutama di kalangan Nahdlatul Ulama ya, mudah-mudahan keberkahan buat kita semua ya. Insya Allah dengan silaturahim ini Allah memberikan sehat kepada kita ya,
ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian umur yang panjang, ya, dan dimudahkan rezeki ya untuk mengatur segala urusan ya di jalan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan ya. Terima kasih atas pertanyaannya yang cukup luar biasa serta jawabannya juga cukup luar biasa. Saya kira itu, dan ini menjadikan hasanah keilmuan kita bertambah. Ya, dengan bertambahnya kajian keilmuan kita, tentunya inilah nikmat yang Allah berikan, ya, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu patut kita syukuri, kita banggakan ya, sebagai makhluk hidup yang paling sempurna di muka bumi ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Kedepannya kita akan ada materi-materi berikutnya, atau memang pun kalau misalkan ada materi yang belum dipahami dengan PowerPoint, mudah-mudahan kita bisa kopi darat atau melakukannya dengan offline di kantor cabang itu maupun di UBSI lokasi gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa difasilitasi oleh Nakirom ya, Pak Ustadz Kang Haji Heri atau Ustadz-Ustadzah yang lainnya ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kehadirannya. Demikian Heri, kembalikan Direkturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi dari awal sampai akhir sudah disampaikan. Saya memahami betul, Bapak Ibu, saya memahami betul materi yang berbasis praktek atau praktikum ini idealnya diberikan langsung face to face dengan media yang optimal ya, yaitu sarana komputer, laptop dan lain sebagainya. Tetapi ini sebagai bentuk ikhtiar Perguna Kota Bekasi dalam membuka mindset atau wacana kepada Bapak Ibu tentang pentingnya teknologi informasi. Berikut fasilitas software-software dalam proses untuk menunjang proses pembelajaran di kelas terutama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai semuanya, berkah. Siap. Terima kasih semuanya, Ketua Mahmud.